Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kita ada di hari yang baru. Kita percaya semua ada karena kasih karunia Tuhan. Kita mau tetap terus hidup mengandalkan Tuhan. Kita tetap mau terus hidup mencari Tuhan. Karena kita percaya hidup kita ini milik Tuhan. Apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita semua karena kemurahan Tuhan. Betul kita diberikan kekuatan untuk berjuang. Betul kita diberikan kekuatan untuk bangun di pagi hari. Tetapi kita mesti sadari bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya carilah Tuhan, datanglah beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus menjanjikan carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program ini, ayo bagikan kembali renungan singkat ini melalui sosial media kita, sehingga ada banyak umat Tuhan juga turut terberkati melalui apa yang kita bagikan, ya kan? Karena kita ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kita ada untuk menguatkan orang-orang di sekeliling kita, dan kita hidup untuk menjadi saksi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat pertolonganmu dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada di hari yang baru, dalam berkat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan lihat sama-sama renungan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 23. Keluaran pasal 23 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Keluaran 23 ayat 25 dan 26. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi kamu, sama-sama bilang sama saya, tetapi saya. Ya, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran ataupun mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa ibadah bukanlah pilihan. Ya, ibadah adalah sebuah keharusan. Sama-sama bilang sama saya harus beribadah. Kenapa kita perlu beribadah kepada Tuhan? Kita beribadah bukan untuk menerima apa yang baik. Kita beribadah karena kita sudah menerima yang baik. Tahukah saudara, ketika umat Tuhan diperbudak di Mesir, maka Tuhan mengeluarkan mereka dengan cara-caranya Tuhan yang ajaib, yang fenomenal. Saudara dikasih dalam Tuhan, supaya mereka umat Tuhan dari Mesir bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan harus menimpakan 10 tulah kepada orang-orang Mesir dan Firaun untuk membuat bangsa Israel dapat beribadah kepada Tuhan. Betapa Tuhan mau umatnya beribadah kepada Tuhan. Kita, saudara dikasih dalam Tuhan, sudah mengalami berkat Tuhan, sudah menerima pertolongan Tuhan. Ibadah dipaksa-paksa, ayo dong, datang ibadah dong, ayo dong cari Tuhan dong. Nanti aja Pak, saya masih sibuk, nanti aja Pak. Saya masih, banyak tugas yang saya mesti buat. Nanti dulu deh, saya nggak sempat. Ada begitu banyak alasan untuk kita beribadah, ya kan? Giliran kalau jalan-jalan banyak sekali kemauannya, saudara dikasih. Kalau lagi butuh pertolongan Tuhan, banyak sekali alasannya. Tuhan, saya udah perlu Tuhan nih. Proyek saya udah ada di ujung tanduk nih, rumah tangga saya butuh pertolongan Tuhan. Bukan nggak boleh, tetapi kita mesti ingat, kita beribadah kepada Tuhan karena kita tahu kita harus sadar diri, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Berarti saya simpulkan bahwa ibadah bukanlah pilihan, saya beribadah atau tidak, no. Tetapi ibadah adalah sebuah keharusan. Iya kan? Kenapa kita perlu ibadah? Karena kita tahu hidup kita sudah dibeli. Kita tahu hidup kita bukan milik kita lagi. Kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus. Ayo cari Tuhan, ayo beribadah kepada Tuhan, ayo mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara tidak punya apa-apa, tiba-tiba ada seorang yang kasih saudara rumah, ada seorang yang kasih saudara mobil, ada seorang yang kasih saudara pekerjaan. Kira-kira respon kita apa? Berterima kasih itu udah minimal banget tuh saudara. Iya kan?
Kita berterima kasih sama orang tersebut. Karena apa? Karena pemberian yang sebenarnya nggak layak kita beri. Ini kita diselamatkan kemurahan Tuhan. Dosa yang tidak bisa kita bayarkan, sudah dikasih dalam Tuhan, tidak bisa kita hilangkan dari hidup kita, itu diberikan sama Tuhan, anugerahnya oleh Tuhan Yesus disediakan buat setiap kita. Masakan kita tidak mau berterima kasih? Masakan kita tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan dan dipaksa-paksa lagi untuk datang beribadah kepada Tuhan? Ya, hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo sadar diri. Biarlah kita datang beribadah kepada Tuhan. Karena dalam ibadah kita juga diajar, kita dididik, kita dilatih. Dalam ibadah kita dibentuk, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk tetap kuat. Dalam ibadah kita menemukan proses-proses yang harus kita jalani, kita akan lewati. Dalam ibadah kita ketemu komunitas, kita menjadi kuat satu dengan yang lain. Ada begitu banyak hal-hal yang dahsyat yang terjadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, sadarlah bahwa kita beribadah bukan pilihan. Apakah saya harus beribadah atau tidak? No, tapi saya harus beribadah karena itu sebuah keharusan. Engkau mau melihat hidupmu dalam anugerah Tuhan. Engkau beribadah, great, itu bagus, itu luar biasa. Tetapi sadar, kita terlebih dahulu mendapatkan hal itu. Karena itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Maka engkau akan lihat pemeliharaan pertolongan Tuhan. Itu nyata dalam kehidupanmu. Ini janji Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Itu sebuah keharusan, bukan pilihan. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku, kata Tuhan, akan menjauhkan penyakit dari tengahmu. Tidak akan ada negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Tuhan mengangkat hidup seseorang. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan membuat perbedaan dalam kehidupan seorang. Itu sebabnya kita perlu, harus, ya kan, mesti, kudu, wajib, begitu kan, untuk datang mencari Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk datang bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita diingatkan, ayo beribadahlah. Kita beribadah bukan untuk mendapatkan sesuatu, saudara. Kita beribadah karena kita sudah mendapatkan segala yang baik. Itu sebabnya kita berterima kasih buat apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan setiap kita. Beribadahlah, karena ibadah bukanlah sebuah pilihan, tapi ibadah adalah sebuah keharusan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah pribadi yang sudah diselamatkan. Kami adalah pribadi yang diciptakan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya kami perlu datang beribadah kepada Tuhan. Karena dalam ibadah kami lihat pertolongan Tuhan. Dalam ibadah kami dapatkan kekuatan. Dalam ibadah kami temukan janji Tuhan. Dan dalam ibadah ada fellowship, di mana kami saling menolong umat-Mu satu dengan yang lain. Bapak hamba berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah yang Allah yang akan menggenapi setiap apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Selama kami beribadah kepada Tuhan, selama kami mencari Tuhan, maka kami akan melihat ada saja pertolongan, ada saja promosi Tuhan, ada saja berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan masing-masing kami. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati juga mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Dari tempat ini hamba berdoa sebab ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Dan Tuhan sendiri yang berjanji selama kami beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan yang menjauhkan kami dari segala penyakit di dalam nama Yesus. Aku berdoa dari tempat ini oleh bilur-bilur-Mu, mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba juga berdoa buat mereka yang sedang berbeban berat, mereka yang sedang lemah hari-hari ini, mereka yang sedang down hari-hari ini. Tuhan campur tangan di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka tetap terus pegang janji Tuhan, bangkit menghadapi kenyataan hidup, dan tetap terus berjuang dalam jalan-jalan Tuhan. Hamba mau berdoa dan mengucapkan berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ibadah adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Karena kita hidup sudah diselamatkan, kita hidup milik kepunyaan Tuhan, dan kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.